Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dimanapun Anda berada, kiranya berkat Tuhan terus menjadi bagian kita semua. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti akan firman. Berkati di dalam nama Yesus, amin. Kematian merupakan fenomena yang lazim yang terjadi di sekitar kita. Setiap harinya ada berjuta jiwa yang meninggal dunia. Sehingga kita mulai mempertanyakan bagaimana jika kematian itu datang kepada diri kita secara pribadi. Sehingga kita mulai mempertanyakan setelah kematian apa? Atau setelah mati kita ke mana? Seorang hamba Tuhan pernah berkata bahwa jangan mempertanyakan setelah mati kita kemana. Tetapi tanyakanlah bahwa selama kita hidup bagi siapa? Sehingga pertanyaan yang sebenarnya adalah bagaimana kita hidup hingga nantinya kematian itu datang menyambut kita. Syukurlah bahwa Alkitab memberikan kita contoh melalui Rasul Paulus di dalam surat 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Surat 2 Timotius ini merupakan surat yang terakhir yang ditulis oleh Paulus ketika dia dalam penjara yang sebentar lagi dia akan mati sebagai martir di kota Roma. Pada ayat 7 dalam frasanya yang pertama, dia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Paulus menggunakan analogi pertandingan untuk menggambarkan kehidupan kerohaniannya, di mana kita tahu bersama Paulus telah melewati berbagai macam tantangan dan pencobaan yang datang dari iblis, keburukan orang Yahudi, Yudaisme, kebejatan dalam gereja, guru-guru palsu, dan pemutarbalikan Injil, dan pemenjaraan serta penganiayaan yang dia terima dari bangsa Roma. Nah, muncul pertanyaan, kalau begitu, apa yang baik yang telah ia akhiri dari pertandingannya? Yaitu bahwa ia tetap setia kepada Yesus Kristus. Rasanya yang kedua, tetap menggunakan metafora pertandingan, dia mengatakan, "Aku telah mencapai garis akhir," atau dalam bahasa Inggris, "I complete the course, I finish the race, I stay on the course, and I complete the race." Jadi dalam sebuah olimpiade lari, kita melihat masing-masing peserta memiliki rutenya sendiri untuk berlari, memiliki lintasannya sendiri. Dan peserta itu harus berlari di sepanjang lintasannya. Dan apabila peserta tersebut keluar dari lintasannya, dia dinyatakan didiskualifikasi. Nah, bagi Paulus sudah berada di jalur yang benar, di mana Yesus Kristus sebagai jalur yang tepat, di mana Yesus katakan, "Akulah jalan, kehidupan, dan hidup." Itulah yang menjadi tujuan dari Paulus, bahwa Yesus Kristus adalah tujuannya. Kemudian, dia melanjutkan dalam frasa yang ketiga, "Aku telah memelihara iman." Apa artinya memelihara? Mari kita tetap gunakan metafora yang digunakan Paulus, yaitu pertandingan. Jika saya seorang atlet, ketika akan menghadapi pertandingan, maka saya akan menjaga diri saya untuk tetap dalam keadaan sehat dan dalam keadaan prima. Maka saya akan mengkonsumsikan diri saya dengan makanan-makanan yang bergizi. Dia menggambarkan begitulah umat Tuhan seharusnya, di mana mereka harus mampu mengkondisikan diri mereka dengan firman Tuhan. Dia harus mencintai firman Tuhan. Dan dia harus juga mengabarkan akan firman Tuhan. Kenapa? Karena dalam sebuah pertandingan kita menggunakan etimologi sepak bola, bahwa pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Jadi, bagaimana agar saya tetap dapat memelihara dan menjaga iman saya? Saya harus mengabarkan Injil. Itulah yang membuat kenapa bagi Paulus pertanggungjawaban mengabarkan Injil itu sangatlah penting. Jadi, bagaimana kita harus hidup sampai nantinya kematian menjemput kita? Yang pertama, setia kepada Tuhan. Yang kedua, hidup di dalam Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya atau lintasan yang telah Dia berikan. Kemudian, pelihara iman kita dengan memberi makannya dengan firman, karena apa yang kita input itulah yang nantinya kita akan output. Kemudian, yang terakhir, terimalah mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan bagi kita yang senantiasa setia dan percaya kepada